bertemu kembali kita pada pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran PPKN. Nah, pada pelajaran PPKN kita pada hari ini kita kembali lagi bertemu pada pelajaran PPKN lagi ya. Nah, hari ini di sini anak-anak kalian bisa melihat ya, ini adalah buku tematik terpadu 2H dengan tema keselamatan di rumah dan perjalanan. Setelah ibu buka buku ini ya, ibu lihat-lihat ya materi PPKN-nya. Di sini semua membahas tentang persatuan. Ya, bagaimana cara menunjukkan persatuan, baik itu dengan teman bermain ya. Nah, ini semuanya sudah pernah kita bahas pada semester 1 kemarin. Ya, bagaimana caranya menciptakan persatuan, baik itu dengan teman bermain, baik itu dengan anggota keluarga ya, baik itu dengan teman-teman yang ada di sekolah, dan bagaimana cara menciptakan persatuan dengan masyarakat ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, artinya kalau sudah selesai materinya, apakah kita sudah tidak belajar lagi pelajaran PPKN? Tentu kita masih belajar, bukan berarti kalau materinya sudah selesai, sudah habis, lalu kita tidak belajar lagi, tidak ya. Kita tetap belajar. Nah, karena temanya adalah keselamatan di rumah dan perjalanan, berarti kita membahas tentang bagaimana cara menjaga keselamatan, baik itu di rumah maupun juga di perjalanan. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang keselamatan di rumah ya, kemudian dengan teman bermain ya pada saat bermain. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menjaga keselamatan saat di perjalanan. Nah, tentu anak-anak tahu ya, kalau di perjalanan baik itu anak kecil maupun orang dewasa, kalau menggunakan kendaraan roda 2 harus menggunakan helm. Helm itu adalah untuk menjaga kepala kita ya, supaya kalau misalkan kita terjadi kecelakaan, kepala kita tidak terbentur atau tidak langsung mengenai aspal. Nah, kalau langsung mengenai aspal, apa yang terjadi ya? Nah, jadi itu gunanya adalah untuk melindungi kepala kita saat kita berkendara. Nah, jadi kemudian bagaimana kalau misalkan mau menyeberang jalan? Apakah saya langsung nyebrang jalan saja begitu pada saat kendaraan sedang lewat? Tidak bisa. Nah, bagaimana cara menyeberang jalan yang baik? Cara menyeberang jalan yang baik yang benar adalah kita menyeberang di zebra cross. Nah, seperti pada gambar anak-anak ini. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya, mereka menyeberang jalan di zebra cross ya. Jadi pada saat lampu merah ya, berarti semua kendaraan itu berhenti, dan untuk menyeberang jalan itu lampunya hijau ya. Kalau di Purukcahu masih belum ada ya rambu-rambu lalu lintas untuk penyeberang jalan ya. Nah, jadi dia itu sama seperti ini. Kalau semua kendaraannya berhenti, artinya rambu-rambu lalu lintas untuk kendaraan itu berwarna merah. Kemudian rambu-rambu lalu lintas untuk penyeberang jalan itu berwarna hijau, artinya anak-anak ini bisa menyeberang jalan. Dan tentu namanya anak-anak ya, pasti harus diawasi. Nah, di sini ada Bapak polisi yang mengawasinya. Ya, ada Bapak polisi yang mengawasi anak-anak itu menyeberang jalan. Dan bagaimana kalau tidak ada zebra cross di depan rumahku, tapi aku juga mau menyeberang jalan? Bagaimana caranya? Boleh dengan bantuan orang dewasa. Orang dewasa itu siapa? Siapa saja, terlebih itu adalah orang tua. Nah, jadi anak-anak tidak boleh menyeberang jalan tanpa pengawasan dari orang tuamu. Hati-hati, nanti kamu bisa ditabrak kendaraan. Nah, jadi kita perlu memperhatikan ya, kita perlu memperhatikan sekitar kita ya, terutama kalau misalkan penyeberang jalannya itu
ada rambu-rambu lalu lintas untuk penyeberang jalan, boleh menyeberang melalui zebra cross ya. Nah itu ya untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Hati-hati dalam menyeberang jalan, dan kalau misalkan menggunakan kendaraan roda 2 harus gunakan helm untuk melindungi kepala. Nah jadi itu ya untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Dan tentu satu lagi ya, nah dalam menjaga keselamatan di perjalanan, kalau misalkan anak-anak sekalian ada yang bisa naik sepeda. Nah, di sini siapa yang bisa mengendarai sepeda tinjak, sepeda? Ingat ya, bagi anak-anak sekalian yang senang bermain sepeda, jangan sampai kalian bermain sepeda ke jalan raya. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau misalkan sepedanya sudah mulai ke tengah jalan, sedangkan di belakang ada truk, kemudian ada mobil, ada sepeda motor, hati-hati, anak-anak bisa tertabrak. Nah, ibu tidak menyarankan anak-anak sekalian bermain sepeda sampai ke jalan raya. Boleh bermain sepeda hanya di depan rumahnya saja, atau di dalam kompleksnya saja boleh. Jangan sampai bermain sepeda sampai ke jalan raya, karena itu sangat berbahaya untuk anak-anak seperti kalian ya. Nah jadi itu ya bagaimana cara menjaga keselamatan di perjalanan. Nah di sini hari ini ibu tidak ada memberi tugas untuk pelajaran PPKN. Cukup penjelasan dari ibu saja bagaimana cara menjaga keselamatan saat di perjalanan. Nah anak-anak begitu dulu untuk penjelasan pembelajaran PPKN kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak, ibu rasa untuk pelajaran PPKN pada hari ini ibu cukupkan dulu sampai di sini. Seperti biasa, karena di awal kita sudah buka dengan doa, di akhir kita akan tutup kembali dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian bisa mengambil sikap doa yang baik, bisa melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Ya Bapa, doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke baiklah anak-anak, begitu dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali kita pada video pembelajaran yang selanjutnya pada besok hari lagi. Untuk hari ini ibu ucapkan selamat mengerjakan tugas di rumah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan sampai jumpa.